tentang itu apakah bangsa jin atau bukan, kalau saya menyatakan itu bukan. Ada beberapa bukti. Pertama ya, bukti itu kalau menurut saya ada dari pandangan manusia sendiri, ada pandangan hewan, dan ada dari bukti-bukti yang saya kumpulkan berdasarkan mitos dan bukti-bukti biologis yang bisa kita lihat secara langsung. Untuk yang pertama, kalau bukti dari pandangan mata manusia, itu yang pertama adalah kalau kita melihat laut utara dan laut selatan, ketika matahari itu ada di 23,5 derajat lintang utara, maka sunset kan bisa dilihat di laut utara. Itu di laut utara Jawa, itu matahari bisa sampai kena batas cakrawala. Tapi kalau di laut selatan tidak pernah bisa. Jadi ada gangguan berupa lapisan abu-abu yang mengganggu sehingga matahari itu selalu sunset di atas cakrawala. Jadi hilangnya di atas cakrawala karena ada lapisan abu-abu tadi yang ini. Dan ini bisa dilihat dengan jelas. Dan lapisan abu-abu ini biasanya berubah menjadi putih terang gitu pada saat menjelang matahari tenggelam. Ini kan aneh, kalau matahari tenggelam kenapa di situ ada lapisan abu-abu yang berubah dari putih dari arah timur, biasanya kelihatan dari timur terus ke barat, terus setelah itu hilang bersamaan dengan malam. Yang pertama ya, yang dari pandangan mata manusia. Yang kedua, apakah ini hewan juga melihat apa tidak? Karena beberapa burung yang kita amatin, itu yang terbang dari utara ke selatan, yang menyeberang ke selatan, itu tidak pernah kembali dalam waktu dekat. Kalau misalkan burung tersebut mendarat di Australia, maka harusnya gambar-gambar burung itu ada di Australia. Jadi saya tidak bisa diamatin kok burung putih yang terbang melintasi Pulau Jawa itu dari arah kita pas mengamati pantai, itu kita lihat bahwa burung-burung itu di musim-musim tertentu terbang ke arah Samudra Hindia, ke arah laut selatan kita gitu. Nah, burung itu tidak kita temukan fotonya di daerah Pulau Christmas, di Australia, dan itu kemana mereka? Apakah masuk laut semua? Atau masuk ke Antartika? Karena di Antartika, bahkan di Afrika Selatan dan Madagaskar, burung itu juga nggak kelihatan gambar-gambarnya. Jadi kan ada kondisi di mana ini hewan mungkin bisa ngelihat, tapi manusia enggak, itu kan? Iya, ada beda penglihatan. Karena kalau bagi mereka mungkin dianggap tidak membahayakan, kan berarti diizinkan melihat. Ketika manusia ini dianggap bisa mengganggu mereka, maka mereka akan menutup wilayah kita, menutup wilayahnya supaya tidak bisa kita lihat. Terus yang berikutnya itu kan kita melihat dari sisi ini, mitos tentang legenda Laut Selatan itu. Kalau mitos ini kita perhatikan dengan jelas, maka kita bisa melihat salah satu bukti ada di daerah Yogyakarta, itu yang dikatakan tempat ketemunya Raja-Raja Mataram dengan cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul, itu ada di daerah Taman Sari. Dan itu situsnya masih ada sampai sekarang. Yang jadi permasalahan adalah keberadaan terowongan di Taman Sari. Memang jin butuh terowongan gitu ya untuk berhubungan? Kan enggak. Setahu saya kalau jin itu mau datang ya datang aja gitu, tidak perlu harus butuh terowongan penghubung seperti itu gitu. Nah, terowongan ini masih ada di Taman Sari sampai sekarang, silakan dilihat itu di Jogja gitu ya. Itu hal yang kita kalau kita hubungkan dengan mitos. Kita melihat secara biologis sendiri, itu kan kalau misalkan seperti yang saya jelaskan minggu lalu ya, bahwa kalau kita punya satu ember isi air doang, sama satu ember isi tanah, batu, dan air. Anggap aja Samudra Hindia itu cuman air doang. Di selatan Bali itu ada benua Australia. Di benua Australia ini tentu saja ada lautannya, berarti ada airnya, dan ada batunya, ada tanahnya, dan ada tanamannya, dan sebagainya gitu. Artinya kalau secara bobot, seharusnya jelas lebih beberatan daerah yang bukan hanya air gitu kan. Dan di sini ada masa batu, ada masa tanah, dan sebagainya. Sehingga kalau misalkan kita punya kasur yang atau punya papan karet yang lebar, kemudian yang satu ditekan dengan tekanan yang besar, yang satu ditekan dengan tekanan yang rendah, maka yang ditekan dengan tekanan yang besar itu daerah sekitarnya akan menghasilkan bentuk gunungan yang lebih besar daripada daerah yang ditekan dengan tekanan yang kecil gitu. Atau gini aja, paling gampang kita pakai kasur busa gitu, satu kita tekan yang kencang, di lain kita tekan yang lebih rendah gitu. Jadi dengan tekanan yang lebih kecil, pasti gunungan yang terbentuk lebih kecil, dan ditekan yang gede, gunungan yang di depannya sebetulnya lebih besar, karena efek keseimbangan kan demikian. Nah sekarang mari kita bandingkan antara
Bali, dan Jawa. Karena di selatan Bali kan ada Australia, di selatan Jawa cuma Samudra Hindia. Nah, pertama, kita harusnya membandingkan tentang kedalaman laut. Seharusnya di kedalaman laut di selatan Bali itu akan lebih dangkal daripada kedalaman laut di selatan Jawa. Kondisinya terbalik kan, di selatan Bali itu justru lebih dalam daripada di selatan Jawa. Yang pertama. Yang kedua, pembentukan gunungnya. Gunung di Bali itu kelihatan dia lebih pendek daripada pegunungan yang ada di Jawa. Yang ketiga, kalau kita melihat efek gerakan lempengnya sendiri, efek tektonik yang terjadi, itu juga di Bali itu tingkat kegiatan tektoniknya tidak sebesar di Jawa. Begitu juga kegiatan vulkaniknya. Ini menunjukkan ada sesuatu yang bermassa sangat besar di Samudra Hindia. Kalau sesuatu yang bermassa besar ada di sana, itu kan jadi aneh sekali karena di sana adanya cuma lautan, cuma air gitu. Jadi kan ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Jadi kalau kita hubungkan dengan adanya gray area, yang kita kebetulan juga ngomongnya daerah abu-abu ya, atau daerah yang masih belum jelas itu. Dan itu ada di batas cakrawala selatan laut kita, itu jelas, dan makin ke timur, makin ke Bali itu makin samar, sementara makin ke barat itu makin jelas. Jadi di area ini makin kelihatan. Jadi makin kelihatan kalau misalkan sunset makin jelas banget bahwa matahari hilang tidak di cakrawala. Kalau jin itu tidak akan ada efek-efek seperti ini yang dihasilkan. Jadi seharusnya kalau itu dari bangsa halus, pertama efeknya pasti efek penyembunyian wilayahnya tidak perlu sampai mengganggu jalannya sinar matahari. Yang pertama. Terus yang kedua, keberadaan dia kan karena jin itu nggak punya massa, maka seharusnya tidak perlu sampai membebani suatu wilayah sehingga beban wilayah di situ sampai mengadakan tekanan yang sangat besar. Yang ketiga, tidak perlu terowongan lah untuk komunikasi namanya jin. Yang keempat, burung-burung itu tersembunyi di mana gitu. Terbang ke selatan itu sembunyi di mana? Menurut saya iya, dan itu akan terus bertambah karena ketika suatu wilayah itu terus mengadakan pembangunan dan bangunannya sudah sangat tinggi, dan karena lokasinya terbatas, itu pasti berat yang ditanggung oleh wilayah itu pasti akan menjadi lebih besar, sehingga akan ada efek terhadap kemiringan poros bumi. Kalau kita perhatikan dari beberapa ini ya, dari beberapa gelombang elektromagnetik yang dihasilkan itu, di beberapa tempat yang pernah kita teliti seperti salah satunya Gunung Lelakon yang ada di Bandung, itu kan bentuk gunung yang kita klaim sebagai piramid yang atasnya itu kelihatan banget dan cuma di radius 5 meter pun tak, itu ada sinyal sekitar 20 kHz kalau nggak salah, itu, saya lupa di sekitaran segitu ya, itu ngelok wilayah itu, dan sinyal itu bukan dari dalam gunung tapi dari atas. Kita mengetahui dari atas karena intensitas akan naik per sekitar 5 meter ya kalau kita ukur pakai drone yang kita terbangkan, itu jelas menunjukkan bahwa intensitas gelombang yang ngelok gunung itu bukan dari gunungnya tapi dari luar, tapi vertikal ke atas. Nah, tapi masalahnya ketika kita menghubungi teman-teman kita yang di Indosat, apakah ada sinyal itu yang mengganggu satelit kita? Itu mereka enggak merasa keganggu dengan sinyal segitu. Jadi kemungkinan sinyal ini entah belok dari arah sebelah mana gitu kan. Maka kemudian saya mencoba meneliti makin ke selatan. Makin ke selatan itu ternyata tidak sinyal itu tidak dari arah atas lagi, tapi agak miring. Kalau di Imogiri itu ada di tangga yang pas ke berapa itu ya, saya lupa itu. Yang jelas ini tangga pas pada arah mendatar gini ya, arah mendatar gini yang terdekat dengan atas ya. Jadi kan ada tangga gini dan kata gini itu terdekat dengan situ tuh ada log sinyal juga. Itu posisinya miring, jadi sudah tidak di atas lagi tapi di situ, tapi memang tidak lebar. Nah itu posisinya miring, jadi arahnya kalau ini tidak tegak lurus ke atas tapi sudah mulai miring ke samping, ke arah selatan. Kalau kita makin ke selatan lagi itu dari arah samping sekali gitu, dan kalau kita lihat dari beberapa wilayah yang kita perhatiin kan itu adanya dari selatan Jambe 7. Jambe 7 itu ada di dekat Adipala Cilacap ya. Nah, untuk berapa kilometernya itu masih belum bisa kita bicarakan ya. Kita kebetulan waktu itu pada temen yang orang elektro dari Jogja yang
membawa peralatan sendiri. Peralatan itu ada ininya, apa namanya, ada sensornya, dan sensor itu diarahkan sesuai dengan yang kalau sensor itu diarahkan satu titik yang tidak merupakan sumber sinyal, maka akan tidak ada gelombang yang dimunculkan yang bisa kita lihat di osiloskop. Dan ketika itu tepat di arah yang benar, maka osiloskop akan menunjukkan sinyal yang bentuknya juga aneh, sinyal bukan sinyal kontinu, tapi sinyal diskret, sinyal gelombang terputus gitu, tapi itu rutin. Tapi sinyalnya memang bukan sinyal kontinu. Kalau kontinu kan nyambung terus gitu, ini enggak, ini putus hilang, terus lagi hilang lagi gitu. Jadi delay waktunya nggak jelas. Kadang-kadang delaynya cuma sebentar, kadang-kadang panjang, terus kadang-kadang sebentar. Tapi itu cuma di lokasi yang rata-rata cuma radius 5 meter ya, tidak lebih dari 5 meter. Itu artinya ada sesuatu yang mengawasi Pulau Jawa dari arah selatan kita. Tapi itu kalau Australia nggak mungkin. Karena kalau kita perhatikan kalau dari arah Australia, maka seharusnya sinyal itu ngarahnya bukan ke arah, jadi dari arah Jogja itu arahnya barat selatan. Barat selatan itu apa ya? Barat daya, ya. Tapi kalau dari arah Jambi 7 tepat di arah selatannya, dan kalau kita ukur dari arah pantai yang ada di daerah sekitar Cianjur itu agak ketimuran dikit. Jadi locknya bisa ketemu ya kira-kira di selatannya. Jambi 7 itu daerah yang lock. Itu yang ya. Jadi kayaknya jin tidak butuh gelombang elektromagnetik juga. Gitu. Kalau toh mereka mendeteksi mungkin diem ya Pak. Pertama itu, tapi keberadaan peralatan yang dipakai untuk melihat ruang angkasa yang dipasang di sebelah barat Australia yang baru-baru ini dipasang oleh Amerika itu menunjukkan hal yang aneh. Bisa dilihat di YouTube, saya lupa nama alatnya apa, tapi itu dipakai untuk mengawasi, katanya mengawasi asteroid atau apa gitu ya, apa objek-objek yang membahayakan bumi gitu. Bagaimanapun juga di sini juga kalau kita lihat apakah mereka itu mempunyai teknologi sebesar apa, saya merasa bahwa mereka teknologi sudah sangat maju sekali. Memang bisa menutupi wilayah tapi nggak bisa kita lihat gitu. Kadang-kadang mungkin tiap hari kita secara nggak sengaja mungkin melihat, tapi cuma kita nggak sadar ya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.